then versus now, proses pembelajaran sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Septianiyarto dengan NIM 2001116004668. Hai, nama saya Ardia Pramesti Regita Cahyani dengan NIM 200111403. Perkenalkan, nama saya Kija Gabriela dengan nomor induk mahasiswa 200111600-503. Perkenalkan, nama saya Karen Carolina Pamintarso dengan nomor induk mahasiswa 200111600-467. Nama saya Naufal Ashraf Hamid dengan NIM 200111600-450. Sebelum pandemi, kita harus bangun pagi-pagi, terus mandi, pakai seragam, sarapan. Habis itu berangkat pamitan sama orang tua, gak lupa juga minta uang saku dan berangkat sekolah. Sesudah pandemi, gak usah berangkat sekolah, langsung bangun tidur, bisa mengikuti pelajaran. Gak usah ribet-ribet mandi atau pakai seragam. Dulu, sebelum adanya pandemi, kita belajar di sekolah dan mengerjakan catatan maupun tugas di sekolah. Biasanya, guru akan memberikan batas waktu pengumpulan, dan setiap anak harus mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu kepada guru yang bersangkutan secara tatap muka. Sekarang, setelah adanya pandemi, memanglah guru masih memberikan batas waktu pengumpulan tugas, namun dipermudah dengan teknologi, di mana kita bisa mengirimkan tugas tanpa tatap muka. Hal ini bisa dilakukan melalui via chat, via email, dan sistem pembelajaran lainnya. Dulu itu, kalau tahu ada catatan bahwa besok UTS apalagi matematika, pasti rajin banget belajar. Ingat-ingat rumus gitu, bikin catatan kecil buat mempermudah kita belajar, latihan soal, dan sebagainya. Paginya, juga kadang masih sempat buka buku sebelum bel masuk bunyi. Pas UTS sudah mulai, fokus banget ngerjainnya. Gak mau diganggu biar rumus-rumus yang udah dipelajarin gak lupa. Fokus sama soal sambil ingat-ingat rumus yang sesuai biar gak salah pakai rumus. Ya, dulu emang gitu, fokus banget pas UTS. Berapapun nilainya berusaha puas, karena gimana pun itu hasil belajar sendiri. Dan sekarang, sekalipun tahu kalau ada catatan bahwa besok UTS matematika, gak terlalu peduli sih. Biasanya malah ditinggal nonton drakor. Karena sempat mikir juga kan UTS-nya di rumah, gak ada yang ngawasin, jadi bisa buka-buka rumus, bisa browsing-browsing juga. UTS sambil makan-makan pun bisa aja, nyantai banget. Pas lupa rumus, tinggal buka atau tinggal browsing ke Google. Ya, itulah UTS online di rumah saat pandemi.
Dulu, sebelum adanya pandemi, harus siap dulu, pakai seragam, bawa tas, pakai sepatu baru, berangkat ke sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Sekarang, bangun tidur pun langsung bisa ikut pelajaran. Ya, memang karena lewat virtual sih. Dulu, sebelum adanya pandemi, kita akan pergi ke sekolah untuk menimba ilmu dan kita memfokuskan pikiran kita ke pelajaran yang diajar di sekolah. Selain itu, dulu mayoritas dari kita hanya bisa menggunakan buku-buku, surat kabar, atau media cetak lainnya sebagai media pembelajaran karena tidak diwajibkannya penggunaan gadget atau media elektronik semasa sekolah. Sekarang, setelah adanya pandemi COVID-19, memang buku-buku tersebut masih berguna. Namun karena pembelajaran saat ini menggunakan sistem daring, di mana semuanya serba online, kita harus mengerti bagaimana menggunakan laptop, handphone, dan internet. Bahkan baik orang terpandang atau tidak harus memiliki gadget untuk melangsungkan pembelajaran mereka. Dulu, sebelum adanya pandemi, presentasi biasanya dilakukan secara offline. Deg-degannya lebih kerasa. Yang disiapin bukan hanya materi saja, dari penampilan, kesiapan mental, karena kan dilihatin oleh audiens dan penguji secara langsung. Tapi sekarang semenjak adanya pandemi, presentasi biasanya dilakukan secara online. Ada yang secara langsung maupun hanya lewat video. Jadinya yang dipersiapkan hanyalah materinya aja. Gak ada istilah lagi deg-degan karena penampilan, tatapan langsung dari audiens maupun pengujinya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Oh iya, sekedar mengingatkan, baik itu sekolah sebelum atau sesudah pandemi, sekolah tetaplah sekolah dan belajar tetaplah belajar. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan cara belajar yang baru dan tetap fokus dalam kegiatan belajar kita, agar kita bisa mengerti dan memahami semua materi yang dijelaskan, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Tetap semangat semuanya, sampai jumpa!